kesan memusuhi, ya, kaji, pahami ibarat kitab. Insya Allah akan ketemu kebenaran. Tafadhal, silakan ada yang lain. Panjang masih waktu, Pak. Orang ngantuk saya, Pak. Rokok pemberian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yati dari Solo. Izin bertanya, sampai saat ini adakah marga yang mengaku sebagai zuriat Rasulullah dan nasabnya dibatalkan? Pertanyaan, sampai saat ini adakah marga yang dibatalkan, ya, atau tidak, yang mengaku zuriat Nabi, kan? Mungkin di Indonesia nggak pernah tahu, mungkin di luar ada, ya, banyak sebetulnya. Cuma persoalannya gini loh, membatalkan itu setelah adanya masyhur, dianggap udah banyak, oh dia Habib, dia Sayyid gitu loh, ya kan? Tapi kelakuannya tidak kayak kelakuan Nabi, kan? Yang gak usah kelakuan Nabi terlalu jauh, kelakuan cucunya aja Sayyidina Husin enggak juga. Jadi orang bertanya-tanya, akhirnya timbul penelitian. Nah, saat ini adalah prosesnya ini, gitu. Sekalinya diproses bukan satu fan, satu gelundung, satu apa namanya itu? Kalau ibarat pisang tuh, satu tandan-tandannya dihajar, gitu kan? Gitu. Jadi kalau untuk menanyakan persoalan adakah sesuatu klan lain yang dibatalkan di zaman sekarang, belum ketemu saya, ya. Cuman ya saat ini yang dalam proses pembatalan yaitu Bahlawi, dalam proses ini belum ditetapkan karena belum adanya muktamar besar. Ini saya mengarah untuk kepada muktamar. Saya pingin banget ulama-ulama NU yang sepuh-sepuh, yang memang mahir dalam membaca kitab, ya, yang memberikan petunjuk kepada kita semua untuk membahas masalah ini di ruangan khusus, ya, yang bisa disaksikan oleh kaum muslimin walaupun tidak di dalam ruangan itu, tapi live, ya. Nanti diputuskan mana yang sahih. Kalau udah ulama sepakat dari Sabang sampai Merauke mewakili ulama-ulama ahli nasab yang mereka paham tentang kitab-kitab itu, lalu mengisbat oleh mereka dengan ilmu yang mumpuni, dengan bukti yang terang, bukan dengan berat sebelah, bukan dengan nafsu, ya, lalu diketok anna nasaba Ba'alawi nasabun sahihun bila khilaf. Kita selesai udah, Allahumma sholli, gitu kan, ya. Betul, ya? Iya, harus begitu, karena la tajtami'u ummati ala dhalalah. Ulama ini nggak akan kumpul membahas kesalahan, gitu loh. Yang dibahas adalah kebenaran. Walaupun kebenaran itu pahit, kalau diputuskan oleh ulama besok, anna nasaba Ba'alawi nasabun batilun. Ya Ba'alawi nggak usah ngamuk-ngamuk lagi, udah kelar, gitu loh. Paham nggak kira-kira? Ya, artinya yang saya sampaikan ini bukan satu bentuk dakwah untuk membenci satu kaum, tetapi saya ingatkan kepada antum semua, jangan percaya omongan saya 100%. Teliti supaya dapat kebenaran. Kalau Anda percaya omongan saya 100%, Anda kena doktrin saya takutnya. Ya, saya pingin antum ini yang punya keilmuan, carilah kebenaran. Beli kitab, jangan pelit. Motor mahal, kan sanggup kau beli? Berapa motor harga? 20 juta kan? Sanggup beli motor 20 juta. Masa kitab kredit pun nggak mau? Kan lucu. Betul. Ya saya nggak bisa baca kitab, Pak Ustadz. Saya bilang yang bisa. Nggak bilang yang nggak bisa, gitu. Yang punya kemampuan baca kitab, belilah. Kaji kitab-kitab primer ilmu nasab. Saya yakin ulama-ulama NU yang
yang mereka sudah mengkaji, sudah paham terhadap apa yang diisbatkan atau yang difahamkan oleh Kiai Imaduddin, ya. Namun mereka masih bertahan dalam arti menjaga sesuatu yang dikhawatirkan mungkin, apalagi sekarang dalam proses mendekati pemilu, ya. Nah, mungkin setelah itu udah otak udah refresh, udah tenang, akan dikupas kembali secara mendalam. Saya yakin ulama NU tidak akan pernah tinggal diam dalam masalah ini. Jelas nggak kira-kira? Mesti mereka akan ikut adil, karena diamnya ulama tandanya benar. Apabila NU nggak mau bicara, diam berarti teori Kiaiman sahih. Gitu. Kenapa? Diamnya ulama, sukutul ulama alamatul ridha, disebut ijma' sukuti. Betul? Betul nggak Pak? Ijma' sukuti, nggak perlu dikomen lagi, benar kan gitu ya. Kalau ulama nggak setuju harus ngomong dong, harus buat mahsul masail. Ya, silakan, ada lagi yang lain, fadhal. Waalaikumsalam. Kurang. Yang semangat. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan, bagaimana sih Sana. sikap kita ya, tidak ya. Sikap kita ya, setelah paham bahwa Bani Ba'alawi itu bukan juriyat Rasul, ya sikap kita tetap mahabbah, wajib mahabbah kaum muslimin. Kita tahu bahwa Ba'alawi ini, apapun ceritanya, dia sudah hidup beranak cucu di Yaman. Yaman itu bagian Jazirah Arab, ya kan? Artinya hubbul Arabi wajibun, mencintai bangsa Arab itu fardu. Jangankan cinta bangsa Arab, mencintai bangsa sendiri juga fardu. Ya kita sama kayak antum ini semua, sesama kaum muslimin. Boleh nggak membenci? Ya panggil orang kan kudu sopan, wajib kan? Ya masa sampean manggil 6 orang misalkan mentang dia bukan keturunan mulia, sampean manggil curut gitu kan? Ya nggak boleh kan? Dosa nggak tuh? Dosa. Panggil nama dia, kan diajarkan sama Nabi. Apa yang diajarkan Rasul? Panggillah orang dengan nama yang baik, dengan gelar-gelar yang baik. Walaupun dia mantan copet, jangan dipanggil copet. Gitu kan? Mantan copet kan dulu tobat. Ya panggil namanya, kalau namanya Muhammad, panggilnya Muhammad gitu. Jadi kalau soal mencintai kaum muslimin itu sama. Hatta dzurriyyat Rasul mencintai dia selama malam yatakhallaf minal kitab wa sunnah. Ya, paham banget. Keringat. Mencintai mereka, dzurriyyah Nabi wajib selama tidak keluar dari akidah yang melenceng. Nah, kalau ada keturunan Nabi murtad, masuk jadi pendeta, nah gimana? Iya kan? Pak, ya itu terserah dah. Ya, ini konsep kita nggak bicarakan hal-hal kayak gitu ya. Intinya yang saya sampaikan adalah siapapun orangnya, ya, kewajiban kita mencintai kaum muslimin, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Jangan ada tamu keturunan Nabi, ya kan? Oh, bini saya ambil buat ente biar keturunan. Nah, itu haram itu. Saking cintanya bini kita dikasih.
Ya, ada begitu, ada loh. Zaman dulu lagi viral, yang sebelum viral sekarang masih diakui keturunan Nabi. Kalau sekarang udah nggak mau orang, gitu loh. Ada yang sampai nih anaknya dipoligami sama satu orang Habib. Ada. Itu oknum kan? Jahatnya oknum. Bukan semua. Banyak ulama-ulama habaib yang saleh yang harus kita ikuti. Walaupun dia bukan sadah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibul Ratib, beliau orang saleh, ya. Beliau secara hakikat ahlul bait Nabi karena orang saleh, wali, sababi jatuhnya walaupun bukan secara sanad nasab. Tuan Syekh Hasyim Asy'ari, kalaupun beliau secara nasab bukan zuriyat Rasul, kalaupun kan, kenyataannya iya kan. Kalaupun bukan, tetap beliau ahlul bait Nabi. Kenapa? Karena beliau waris Nabi, ulama. Jelas nggak kira-kira? Tunduk kita 3 nasab yang paling mulia di sisi Allah. Nasab para nabi, nasab para ulama, dan nasab para raja. Ya kalau kita nasab rakyat, berarti nasabnya kaum muslimin. Ada hak nggak nasab kaum muslimin? Ada. Wajib juga dihormati. Seorang raja berhubungan dengan kaum muslimin. Tugas kita kan jalan sesuai dengan adat keraja. Duduk jalan kayak di Jawa begini jalannya nih. Kayak menjongkok kan. Tugas seorang raja apa? Menghargai dia. Apa yang kamu ingin sampaikan? Begini Tuan Raja. Telah terjadi fitnah di kampung saya begini-begini. Baik, akan saya tanggapi. Panglima temani dia, bawa di mana ada masalah, selesaikan. Siap Tuanku Raja, kan gitu kan? Iya nggak? Tapi ketika rakyatnya songong, memberontak sama raja, digebuk lah. Saya raja, saya pukulin orang songong sama raja. Saya raja nih, ada rakyat berontak, ya saya matiin bisa, gitu. Untung Indonesia baik banget. Indonesia ini negara yang paling baik loh di dunia. Presiden dikata-katain, kagak ada yang kena tembak, nggak ada. Coba di Arab Saudi sana, kau hina raja mereka, langsung putus leher kalian, nggak ada ampun. Betul. Indonesia aman banget, sehat, adil, walaupun belum makmur, marah dia lah. Iya. Sekarang ukuran presiden dikata-katain sama rakyat, berani banget rakyat ya? Nggak ada apa-apain, didiemin ya sama presiden. Maka kalau saya jadi presiden kagak saya tangkepin tuh kayak Soeharto tuh saya mah. Oh iya, kalau saya mah senang kayak Soeharto, tangkepin aja biar kapok gitu loh. Ya, paham nggak kira-kira? Intinya tuan-tuan yang saya sampaikan bukan ke arah politik, tapi masalah mencintai, kita wajib mencintai kaum muslimin. Walaupun itu bukan keturunan Nabi, terlebih-lebih keturunan Nabi, selama keturunan Nabi itu tidak maksiat kepada Allah, maka tetap kita fardu ain untuk mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mencintai keturunan Nabi yang Badr, dia datang ke rumah kita, nyantri ke tempat kita, ngaji nggak mau sholat, nggak mau dibiarin, nggak apa-apa, biarin dia keturunan Nabi. Sampaian tuh bahaya dengan Rasul, sedang membiarkan jurian Nabi terjerumus dalam limbah kemaksiatan. Wahai Sayyid, jangan begitulah Sayyid. Saya bukan juri ya Rasul. Datang ke sini nyantri ngaji biar alim. Ya nggak? Sholat gitu loh. Orang udah kalau begitu saya keluar aja dari pesantren, bikin apes pesantren saya aja. Kalau saya segituin, ya keluarin dia bukan berarti benci. Takut kita kena hisab daripada Rasulullah. Ditanya nanti, kau biarkan anak murid cucu saya Bahlul kan gitu. Iya. Ya silakan, itu sekilas dari jawaban saya. Kalau nggak puas ya cari data lain atau tanya sama ulama-ulama yang ahlul haq. Ya, tafadhal. Ada lagi? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan perlu mengakui aku sakit. Amin ya Allah. Dengan kitab disebutkannya Imam Bukhari dalam kitab Nasab menyebutkan adanya keabsahan dalam tulisan. Menurut kajian Baik. Waalaikumsalam. Oke. Ketika tidak disebut dalam satu kitab memungkinkan terjadi kealfaan. Benar. Kalau satu kitab yang nggak menyebutin. Ya kalau semua kitab nggak nyebutin, masa ada alfa? Itu maksain terjadi alfa. Kitab Tahdhibul Ansab ini memang kitab pokok. Ulama-ulama nasab yang khusus mengkaji soal nasab. Ya, Tahdhibul Ansab nggak ada. Ya, terus ke bawahnya Al-Majdi, Asy-Syajaratul Mubarakah, apalagi Al-Fakhri, Umdatut Thalib Sughra, Umdatut Thalib Al-Kubra, nggak ada. Dari abad ke-4 sampai ke-9 itu nggak ada yang menuliskan nama tersebut, gitu loh. Bahkan ada kitab-kitab lain lagi juga yang adil seperti kitab-kitab karangan Imam Az-Zahabi, nggak ada juga. Ya, bahkan di kitab-kitab yang masih mengikuti jalur kepada sanad ke atas, bukan kitab mu'arikh, bukan kitab ahli sejarah, ya juga nggak menuliskan kitab ahli nasab. Yang ada di Ar-Raudhatul Jali, ya ini kitabnya nih, Ar-Raudhul Jali. Ya, ini kan dimasalahkan, apa tuh amma, kan beda faedahnya. Di Ar-Raudhul Jali ini jujur banget ini pengarang kitab ini siqah. Cuman dia hanya menyampaikan pesan gurunya untuk menambahkan kitab tentang pembahasan Bani Alawi, maka dibikin kitab khusus menjelaskan nasab Ba'alawi. Tapi sebelum menjelaskan itu dia menjelaskan dulu kitab-kitab sebelumnya yang tidak menyebutkan Ubaidillah. Gitu. Ya. Kalau udah baca di sini ya dituliskan hadza mattafaqa alaihi an-nassabuna min aqbi Ahmad bin Isa an-Naqid. Baca, benar nggak? Bohong nggak saya? Takutnya dia nggak bohong. Benar ya? Ini adalah ini keterangan nasab keturunan Ahmad bin Isa an-Naqib yang memiliki anak seman satu yaitu Muhammad, ya kan? Terus keturunannya berkembang di sini wa amma Muhammad al-Mukanna bi Abil Hasan ibni Ahmad bin Isa an-Naqib lahu waladun ismu Isa wa qad anjaba wa lahu aqbun bi Misra wal Rai wa Wasit wal Basrah wal Baghdad. Hadza mattafaqa alaihi nasabun. Ini yang sudah disepakati oleh ahli nasab. Jelas tidak? Yang wa amma di sini wa amma waladu Abdullah wa qila Ubaidillah walladhi intaha ilahi far'u hadhihi syajarah al-mubarakah lahu min walad salas banin. Ini udah sedang menceritakan klaim yang dianggap Ba'alawi, bukan menurut isbat ahli nasab. Coba sampai selesai kitab ini dia enggak pernah menerangkan di akhir matanya dengan hadza mattafaqa atau hadza mujma'ali. Enggak ada. Sampai selesai. Di sini panjang sampai Bani, marga ini, marga itu semua disebutkan di sini. Tidak disepakati intinya. Kalaupun terjadi nasab yang enggak batal pun, misalkan, ya setidaknya nasab itu dhaif jiddan, dhaif sekali. Sehingga enggak boleh mengaku secara umum. Kalau dulu saya bilang kan muqabil masyhur. Berarti sah untuk pengakuan secara pribadi, tidak sah untuk secara umum. Tetapi ya setelah saya kaji-kaji mendalam lagi ya intinya Ubaidillah itu fiktif, nggak ada orangnya. Kalau ada orangnya ya silahkan dibuktikan kan gitu. Jadi tidak disebutkan di situ banyak banget masuk asumsi itu.
Kan boleh jadi dia kawin lagi tanpa pengetahuan bininya. Boleh jadi kan gitu ya. Pada ngayal semua, boleh jadi, boleh jadi. Tamani, berlaku nggak hukum tamani? Kalau ada kemungkinan itu, mesti ada buktinya. Gitu loh. Berarti kalau kayak gini, terus saya bilang, kalau sampean kan nikah istri ketahuan nih, kayak kiai-kiai padanya kan, punya istri 2, ketahuan nggak? Berarti kalau kayak gitu dia sama dengan menyatakan bahwa Said Ahmad bin Isa itu nipu bininya. Mungkin di zaman itu begitu. Kecuali Ahmad bin Isa zaman sekarang. Iya. Kalau Ahmad bin Isa zaman dulu itu masih ada perbudakan. Ngapain dia rahasia-rahasia? Budak aja boleh dipakai kok. Betul-betul. Iya, ketika budak lahir, anaknya jadi anak sendiri, disebut umul walad. Iya kan? Ngapain ngumpet-ngumpet? Udah nggak logis lagi udah. Itu memaksakan diri untuk membenarkan. Ini bahaya ini. Gitu. Nggak ada data dan fakta. Jelas Tuan? Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk bagi kita. Silakan kalau ada yang lain. Ada yang mau tanya tuh? Udah ngantuk ya? Kali ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Kudus Kamal, Kapolda Kapres. Waalaikumsalam. Iya, iya. Nama Muhaimin tapi bukan Capres. Barangkali ditanyakan belakangnya skandal bukan saya. Iya, iya. Tapi kopi mana kopi? Oh iya. Saya dapat kopi Bu. Kasihlah. Kelihatannya untuk dulu, kelihatannya udah pada ini. Iya kelihatannya, tapi nggak semua sih. Lanjut. Yang saya hormati Penggoda Polri. Di sini saya mau bertanya, apakah sanad keilmuan ulama Nusantara melalui jalur Pahlawi? Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Saya ingin menyampaikan saja terkait sanad keilmuan ulama Nusantara, tapi saya kan nggak pernah meneliti seluruh ulama Nusantara. Ya. Cuman yang saya yakini dan saya dapatkan info secara umum bahwa sanad guru saya dulu, ya, saya mengambil ilmu di Aceh kepada Syekh Ahmad Daud Ahmadi, ya, Syekh Daud Ahmadi mengambil ilmu kepada Abdul Aziz Al-Mantiqi, al-masyhur bi Abun Samalanga. Oke. Syekh Abdul Aziz Al-Mantiqi mengambil ilmu kepada Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Ya, saya itu punya silsilah sanad guru di Aceh 2. Yang kedua saya mengambil ilmu kepada Tengku Syekh Abdul Ghani Rashid. Ya. Tengku Syekh Abdul Ghani Rashid mengambil ilmu kepada Abu Mudawali Al-Khalidi. Ketemu satu sanad. Gitu ya. Ketemu satu sanad dari 2 guru. Nah, Tuan Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi atau yang dimasyhur dengan Abu Ya Mudawali Al-Khalidi mengambil ilmu kepada Tuan Syekh Muhammad Jamil Jahu. Ya. Dan dari jalur lain beliau mengambil ilmu kepada Tuan Syekh Haji Hasan Krungkali. Itu banyak riwayat di situ pengambilan sanad ilmu. Ya, bahkan Abu Ya Syekh Muhammad Wali Al Khalidi beliau mengambil ilmu qiraah ke
Tuan Syekh Hashim Ash'ari. Ada riwayat begitu, mudah-mudahan nggak salah. Ya. Terus Tuan Syekh Muhammad Jamil Jaho langsung mengambil ilmu kepada Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabawi. Ya, yang dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau mengambil ilmu kepada Said Abu Bakar bin Muhammad Syatta Al-Makki. Disinilah letak kumpulnya ulama Nusantara. Kita sebutin lagi. Syekh Sayyid Al-Bakri atau Said Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatta itu mengambil ilmu kepada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Pengarang kitab Mukhtasar Jidan kalau nahu ya. Terus mengambil ilmu kepada Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, mengambil ilmu kepada Abdullah Asyarqawi, mengambil ilmu kepada Syamsuddin Muhammad bin Salim Al-Hafni, mengambil ilmu kepada Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Atiyah Al-Khulaifi, mengambil ilmu kepada Nuruddin Abidia Ali bin Ali As-Sibramalisi. Ya. Ini udah jauh nih. Mengambil ilmu kepada Nuruddin Ali bin Yahya Az-Ziyadi, mengambil ilmu kepada Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Makki, mengambil ilmu kepada Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, mengambil ilmu kepada Al-Hafiz Syihabuddin Abil Fadli Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani, mengambil ilmu kepada Al-Hafiz Zainuddin Abil Fadl Abdurrahim bin Husin Al-Iraqi, mengambil ilmu kepada Abil Hasan Ali bin Ibrahim Al-Attar Ad-Dimsyaqi, mengambil ilmu kepada Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, mengambil ilmu kepada Jamaluddin Abil Hasan Salar bin Hasan Al-Arbili atau ada yang namanya Al-Irbili, mengambil ilmu kepada Muhammad bin Muhammad Sahib Asy-Syamil As-Saghir, mengambil ilmu kepada Najmuddin Abdul Ghaffar bin Abdul Rahim Al-Ghazwaini Sahibul Hawi, ya, yang tadi saya baca kitab, ya. Terus mengambil ilmu kepada Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Fadl, mengambil ilmu kepada Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yahya An-Naisaburi, mengambil ilmu kepada Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mengambil ilmu kepada Al-Imamul Haramain Abi Ma'ali Abdul Malik, mengambil ilmu kepada Rukunul Islam Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, mengambil ilmu kepada Abu Bakar Abdullah bin Ahmad Al-Ghaffal Al-Marwazi As-Saghir, mengambil ilmu kepada Abi Zain Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi, mengambil ilmu kepada Abil Isa Ibrahim bin Muhammad Al-Marwazi, mengambil ilmu kepada Abil Abbas Ahmad bin Umar As-Suwaij, sampai Imam Al-Kabir Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzanni, mengambil ilmu kepada A'immah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mengambil ilmu kepada Abu Abdullah Malik bin Anas, mengambil ilmu kepada Imam Nafi' Maula Ibn Umar, mengambil ilmu kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, mengambil ilmu kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kan? Ada yang Ba'alawi? Enggak ada. Jadi sanad ilmu ulama Nusantara enggak ada yang Ba'alawi. Gitu. Tapi kalau berguru secara mungkin bertemu menganggap guru itu banyak, ya. Tarekat ulama Nusantara juga sedikit abad kemarian yang ada jalur Ba'alawi. Kalau abad di zaman Wali Songo nggak ada Ba'alawi. Syattari sama Qadiri sudah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Jadi sanad Wali Songo itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sama kakek saya Sayyid Ahmad Al-Qusyasi, tarekat Syattari, yang dibawa melalui muridnya Abdul Rauf Singkil yang diturunkan kepada muridnya Syekh Abdul Muhyi Pamijah, penyebar tarekat Syattari. Betul? Iya. Berarti kita saudara ini, satu guru, jangan sering mendahului. Betul. Iya. Gitu. Jadi nggak ada. Jadi jangan bilang Nusantara ini punya wali Yaman, nggak ada. Gitu. Ya kalau dari sudut ilmu yang model-model zaman mulai
tahun umpamanya 45 ke atas, di sini mungkin ada, atau mulai tahun 70-an kemari atau 60-an kemari boleh, seperti orang mengambil ilmu kepada Habib Ali Kuitang, ya, mengambil ilmu kepada Habib Salim bin Jindan, ya. Nah, itu ada dari kalangan Bahlawi. Dan di zaman itu juga banyak mengambil ilmu kepada Syekh Marzuki bin Misat di Pinang. Ya, jelas tidak? Ya, Nur Ali juga ngambil kepada Syekh Marzuki bin Misat di Pinang. Itu daftar guru-gurunya. Jadi kalau secara sanad keilmuan dari judul ilmu fikih belum pernah saya dapatkan. Tapi kalau ada ya jangan salahkan saya. Saya memberikan pengetahuan secara umum bahwa yang saya dapatkan termasuk silsilah sanad Tuan Syekh Hasyim Asy'ari kan? Ya. Murid-muridnya Said Abu Bakar Satta yang ada di Pulau Jawa, di antaranya Syekh Muhammad Suhaimi Al-Wanasabani Wonosobo. Terus muridnya lagi Tuan Syekh Hasyim Asy'ari, itu muridnya Syekh Abu Bakar Satta. Terus Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, Syekh Ali Al-Banjari, Syekh Hasan Mustafa Garud, terus Kiai Umar bin Harun Sarang, Syekh Umar bin Hamdan Al-Mahrasi, Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu murid-muridnya. Jalur sanad. Tapi itu silahkan teliti kembali, ya, takut keliru. Tapi sepengetahuan saya seperti itu. Kalau antum punya ijazah sanad guru, coba boleh lihat sama. Mungkin beda dari awalnya ya, dari awal. Tapi pas ketemu Said Abu Bakar Satta nyambung semua. Karena puncaknya Said Abu Bakar Satta punya anak Said Ahmad Zaini Dahlan, termasuk pendiri organisasi Muhammadiyah. Siapa namanya? Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu punya guru sama, satu guru satu murid. Gitu, cuman beda harokah mereka. Jangan gara-gara beda harokah kita berantem. Kita bicaranya ini bukan harokah, kita bicara Islam. Mungkin Syekh Ahmad Dahlan punya metodologi berbeda dengan Tuan Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi kemudian hari ya organisasi Muhammadiyah ini banyak polemik di dalamnya yang kita nggak perlu tahu lah, karena kita bukan dalam hal itu. Kita di ormas organisasi Nahdlatul Ulama. Itu aja yang kita perlu untuk memelihara dan menjaga nama baik Nahdlatul Ulama. Jangan gara-gara kita jelek nama baik Nahdlatul Ulama. Itu aja, ya, jelas ya. Silakan yang lain. Yes.